Bertemu kembali kita pada video pembelajaran mata kuliah Statistika Matematika 1. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai fungsi kepekatan marginal dari Pobacak ganda diskret. Pada beberapa kasus kita seringkali tertarik bukan hanya pada satu Pobacak saja, tapi pada Pobacak yang berdimensi K. Jadi Pobacak ganda yang berdimensi K yang biasa kita notasikan sebagai vektor X yang unsur-unsurnya adalah X1, X2, sampai XK dan memiliki nilai X sama dengan X1, X2, sampai XK, X1 kecil, X2 kecil, sampai XK kecil. Nah, Pobacak ganda berdimensi K ini dapat kita pandang sebagai sebuah nilai pengukuran terhadap K karakteristik atau dapat juga kita pandang sebagai pengukuran yang kita lakukan terhadap sebuah karakteristik yang dilakukan sebanyak K kali, di mana K kali itu adalah hasil K ulangan dari sebuah percobaan. Fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak ganda diskret dapat kita definisikan seperti definisi berikut ini. Fungsi kepekatan peluang bersama dari Pobacak diskret berdimensi K, X, yang merupakan vektor yang unsur-unsurnya adalah X1, X2, sampai XK, didefinisikan sebagai F X kecil 1, X kecil 2, dan seterusnya sampai X kecil K adalah peluang X besar X1 besar sama dengan X1 kecil, X2 besar sama dengan X2 kecil, sampai XK besar sama dengan XK kecil untuk semua kemungkinan nilai X, X1 kecil, X2 kecil, sampai XK kecil dari X. Nah, kita biasa menotasikan dengan cara lain sebagai F indeks X besar 1, X besar 2, sampai X besar K, dalam tanda kurung X1 kecil, X2 kecil, sampai XK kecil. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara kita menentukan peluang dari sebuah Pobacak ganda diskret tersebut. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan fungsi kepekatan peluang marginal bagi Pobacak ganda. Nah, untuk mengilustrasikan fungsi kepekatan peluang marginal ini, perhatikan kembali Pobacak ganda 2, yaitu Pobacak X dan Y, seperti pada contoh kita sebelumnya, yang memiliki fungsi kepekatan peluang yang dalam bentuk tabel seperti pada tabel berikut ini. Nah, sebelumnya sudah kita cari bahwa peluang X sama dengan 1 itu sama dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kita tambahkan dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Kita tambahkan dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Dari tabel, kita dapatkan nilai peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 2, sama dengan 27, peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3 adalah 3/27, dan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 4 adalah 4/27. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 9/27. Nah, dengan cara yang sama, ketika kita mencari peluang X sama dengan 2, itu bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 2, tambah peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 3, tambah peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Dari tabel, kita akan dapatkan nilai 4/27 tambah 6/27 tambah 8/27, kita dapatkan hasil 18/27. Nah, apa yang kita lakukan barusan itu sama saja kita mencari total untuk masing-masing baris. Jadi, untuk X sama dengan 1 baris yang bersesuaian dengan X sama dengan 1, kalau kita jumlahkan 2/27, 3/27, 4/27, kita dapatkan total baris tersebut sama dengan 9/27. Nah, nilai ini sama dengan peluang X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, untuk baris yang bersesuaian dengan X sama dengan 2, kalau kita cari totalnya dengan cara menjumlahkan 8/27 tambah 6/27 tambah 8/27, kita akan dapatkan nilai total 18/27, dan inilah nilai peluang X sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan suatu fungsi peluang lainnya, yaitu peluang untuk X dari 1 dan 2, di mana peluang X sama dengan 1 adalah 9/27, peluang X sama dengan 2 adalah 18/27. Kemudian sama,
Ketika kita mencari peluang Y sama dengan 2, itu sama dengan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 2, tambah peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jadi kita jumlahkan untuk setiap nilai X. Jadi untuk nilai X sama dengan 1 dan untuk X sama dengan 2. Dan dari tabel kita dapatkan jumlahnya adalah 6/27. Jadi jumlah dari 2/27 dan 4/27. Kemudian dengan cara yang sama, untuk Y sama dengan 3, kita peroleh dengan cara menjumlahkan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Jadi Y-nya sama-sama 3 dan kita jumlahkan untuk setiap kemungkinan nilai X-nya. Dari tabel kita dapatkan peluang X sama dengan 1, Y sama dengan 3 adalah 3/27, peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 3 adalah 6/27, sama dengan 9/27. Dan dengan cara yang sama, peluang Y sama dengan 4 kita akan dapatkan nilainya sama dengan 12/27. Nah, dengan cara yang lebih mudah, kita bisa mendapatkan nilai peluang tersebut dengan cara mencari total untuk masing-masing kolom yang berpadanan dengan nilai dari pobacak Y tadi. Jadi kalau kita ingin mencari peluang Y sama dengan 2, itu bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan kolom yang bersesuaian dengan Y sama dengan 2. Jadi 2/27 tambah 4/27 kita dapatkan 6/27. Dan ketika kita ingin mencari peluang Y sama dengan 3, kita bisa peroleh dari 3/27 tambah 6/27, jadi total dari kolom 3 tersebut kita dapatkan 9/27, dan dengan cara yang sama peluang Y sama dengan 4 kita peroleh dengan cara mencari total dari kolom yang bersesuaian dengan Y sama dengan 4 tadi kita dapatkan 12/27. Nilai 6/27 adalah peluang Y sama dengan 2, nilai 9/27 adalah peluang Y sama dengan 3, dan nilai 12/27 adalah peluang Y sama dengan 4. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, kita akan dapatkan tabel berikut. Jadi Y-nya nilainya adalah 2, 3, dan 4. Kemudian peluang Y sama dengan 2, 6/27. Peluang Y sama dengan 3, 9/27. Dan peluang Y sama dengan 4 adalah 12/27. Tabel yang kita peroleh tadi, jadi ini adalah tabel pertama yang kita peroleh, menyatakan hubungan antara nilai X dengan peluang X sama dengan X. Nah, tabel ini itu merupakan fungsi kepekatan peluang marginal bagi X yang bisa kita nyatakan, yang biasa kita notasikan sebagai F kecil, menyatakan fungsi kepekatan peluang marginal. Kemudian X besar indeks, ini menyatakan bahwa pobacaknya adalah pobacak X, kemudian dalam tanda kurung X kecil. Kemudian tabel kedua yang kita peroleh, yang ini tadi, itu adalah FKP marginal, fungsi kepekatan peluang marginal bagi Y. Ya, di mana di sini F kecilnya menunjukkan FKP, kemudian ini pobacak Y yang kita cari marginalnya, jadi indeks Y besar, kemudian Y kecil di sini. Baik, sekarang akan diberikan definisi dari fungsi kepekatan peluang marginal tersebut. Jika pasangan X1, X2 adalah pobacak diskret dengan FKP bersama Fx1, X2, maka FKP marginal bagi X1 dapat kita nyatakan sebagai Fx1, X1, jadi pakai F kecil menandakan dia fungsi kepekatan peluang, kemudian indeksnya X1 besar dalam tanda kurung X1 kecil yang kita peroleh dengan cara menjumlahkan, yang dijumlahkan itu adalah Fx1, X2, X1, X2, jadi fungsi kepekatan peluang bersamanya, dan kita jumlahkan untuk setiap nilai X2. Dan fungsi kepekatan peluang marginal bagi X2 kita notasikan sebagai F kecil X indeks X2 besar dalam tanda kurung X2 kecil. Kita peroleh dengan cara menjumlahkan FKP bersamanya untuk setiap nilai X1. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, bahwa jika kita ingin mencari fungsi kepekatan peluang marginal bagi X1, maka yang kita jumlahkan terhadap setiap nilai X2-nya. Jadi kalau X1 setiap nilai X2. Dan ketika kita ingin mencari
FKP marginal bagi X2, kita jumlahkan FKP bersamanya untuk setiap nilai X1. Itu hal pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin mencari fungsi kepekatan pulang marginal, indeks ini penting untuk kita tuliskan untuk menandakan bahwa yang kita cari adalah FKP marginal dari suatu poba acak tertentu. Nah, ini ada beberapa catatan yang merupakan pengembangan dari definisi ini. Nah, untuk definisi ini hanya berlaku untuk dua poba acak saja. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya poba acak ganda itu lebih daripada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalkan saja untuk X sama dengan untuk dimensi 3. Jadi, poba acaknya ada X1, X2, X3, berarti fungsi kepekatan pulang bersamanya dinyatakan dalam bentuk F X1, X2, X3. Jika kita ingin mendapatkan fungsi kepekatan pulang marginal bagi X1 dan X2, kita notasikan sebagai F indeks X1, X2 dalam tanda kurung X1, X2, yang ini pakai huruf besar, ini pakai huruf kecil, kita peroleh dengan cara menjumlahkan. Yang kita jumlahkan tetap fungsi kepekatan pulang bersamanya, tapi kita jumlahkan untuk setiap nilai X3. Jadi selain X1, X2 gitu. Ya, dan jika kita ingin mendapatkan fungsi kepekatan pulang marginal bagi X1, jadi kita notasikan sebagai Fx1 besar, X1 kecil, itu kita jumlahkan, yang kita jumlahkan adalah FKP bersamanya, tapi untuk setiap nilai setiap variabel selain X1, jadi untuk setiap nilai X2 dan setiap nilai X3-nya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara kita mendapatkan fungsi kepekatan pulang marginalnya jika FKP bersamanya tidak kita nyatakan dalam bentuk tabel, tapi kita nyatakan dalam bentuk rumus. Ya, sebagai contoh, seperti yang tadi, poba acak X dan Y memiliki fungsi kepekatan peluang Fx, Y adalah XY bagi 27, X sama dengan 12, Y sama dengan 234, dan kita diminta untuk menentukan fungsi kepekatan pulang marginal bagi X dan Y. Pertama akan kita tentukan FKP marginal bagi X, yang kita bisa notasikan sebagai F indeks X besar dalam tanda kurung X kecil, atau bisa juga kita nyatakan sebagai peluang X sama dengan X, karena dia merupakan poba acak diskrit gitu. Nah, sesuai definisi, maka FKP marginal bagi X tersebut itu dapat kita tentukan dengan cara menjumlahkan fungsi kepekatan peluang bersamanya, ini fungsi kepekatan peluang bersamanya, yang kita jumlahkan untuk setiap nilai variabel selain X, berarti setiap nilai Y. Nah, kita tahu bahwa Y kita adalah 2, 3, dan 4, berarti kita jumlahkan untuk Y dari 2 hingga 4. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa indeksnya di sini adalah Y. Berarti selain Y di dalam notasi sigma ini, itu dapat kita keluarkan dari notasi sigmanya karena bisa kita perlakukan seperti konstanta. Sehingga akhirnya kita dapatkan X per 27, kemudian sigma Y, Y-nya dari 2 hingga 4. Berarti nanti akan sama dengan X per 27, sigma Y, Y-nya dari 2 sampai 4, itu berarti 2 tambah 3 tambah 4. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 9, sehingga akhirnya kita akan dapatkan FKP marginalnya adalah 9X per 27, X-nya dari 1 dan 2. Nah, kemudian kita tentukan FKP marginal bagi Y. Caranya sama. Ya, jadi FKP marginal bagi Y itu kita nyatakan sebagai atau kita notasikan sebagai peluang Y sama dengan Y itu adalah FYY ya, yang kita peroleh dengan cara menjumlahkan fungsi kepekatan peluang bersama. Fungsi kepekatan peluang bersamanya tadi adalah XY bagi 27 yang kita jumlahkan untuk setiap nilai, untuk nilai variabel selain Y. Berarti selain Y berarti X. X kita 1, 2, berarti kita jumlahkan untuk X sama dengan 1 hingga 2. Nah, selain X, karena X merupakan indeks di sini, selain X itu kita bisa keluarkan karena kita pandang dia sebagai sebuah konstanta. Sehingga akhirnya kita akan dapatkan Y per 27, sigma X-nya dari 1 hingga 2, yang kita sigmakan adalah X. Ya. Nah, ini sigma X itu adalah 1 tambah 2, 3, sehingga akhirnya kita dapatkan FKP marginalnya adalah 3Y, kita bagi 27, Y-nya dari 2, 3, dan 4.
Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai sebaran bersama diskret. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi saudara untuk mempelajari, untuk memahami materi sebaran bersama diskret tersebut. Selamat belajar.